Halo semuanya, selamat datang di video ini. Nama saya Adam Alansa, lama tidak berjumpa. Kali ini saya akan membahas apa itu sustainable design. Yuk simak aja terus videonya. Tumpukan karung berisi botol plastik memenuhi sebidang tanah di kawasan Cipecang, Desa Kademangan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Kita sehari bisa 4 sampai 5 ton sih barang masuk. Kalau untuk per bulan kita produksi di angka 100 ton. Pasokan hasil pencacahan botol plastik ini dikirim kemudian ke daerah Bandung dan didaur ulang menjadi botol daur ulang air mineral. Bagi produsen air mineral, penggunaan botol daur ulang ini mampu menekan biaya produksi sekaligus mengurangi sampah plastik. And we see that as a key responsibility, that in the end of the day, if we want to build a successful, sustainable business, it has to be sustainable. It has to be sustainable for the planet and for the country that we operate. Apa itu sustainable design? Sustainable design bila dipilah kata-katanya, sustain adalah berlanjut. Able seperti be able to do something berasal dari kata ability yaitu kemampuan. Kemudian design yang artinya rancangan. Kalau kita jadikan satu menjadi rancangan suatu objek atau lingkungan yang memiliki kemampuan guna keberlanjutan. Alasan sustainable design itu ada karena sebagai solusi atas krisis lingkungan global, pertumbuhan ekonomi yang drastis, meledaknya populasi dunia, berkurangnya sumber daya alam, rusaknya ekosistem, serta terancamnya makhluk hidup di dunia. Sustainable design menggunakan 3 konsep, people, profit, dan planet. Yang pertama people, menjadikan sebuah rancangan yang membawa keuntungan bagi masyarakat luas. Kedua profit, mendapatkan keuntungan secara finansial juga mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan pada kehidupan manusia dan lingkungan. Ketiga, planet, kelestarian lingkungan dan menghindari dampak buruk yang mungkin dapat merusak lingkungan. Oke, nah ini adalah salah satu contoh sustainable life yang saya buat. Ini saya berhubung penghobi ikan cupang, tentunya ikannya banyak. Saya juga budidaya nih. Ini menggunakan toples-toples jajan seperti ini untuk wadah-wadah ikan cupang. Kenapa saya pakai ini? Kalau pakai akuarium mahal, terus ya ada barang-barang nggak kepake, ya pakai ini, pakai tempat jajan seperti toples ini untuk ikan-ikan yang besar-besar seperti ini. Karena ikan saya ya nggak cuma ini aja, terus ya juga ada anak-anaknya, tentunya butuh wadah yang lebih banyak. Jadi saya gunakan botol-botol seperti botol-botol air mineral 1,5 liter. Jadi nanti saya potong-potong seperti ini. Kemudian saya pakai keranjang buah untuk supaya nanti ikannya terorganisir. Tiap jenis saya gunakan satu keranjang gitu supaya lebih terorganisir, tahu ikannya apa aja. Seperti ini. Kemudian juga ini saya gunakan ini untuk grooming ikan, buat supaya ikan itu olahraga biar ada musuhnya. Saya pakai ini menggunakan bekas-bekas potongan dari pengrajin kaca. Saya ambil, saya minta, saya beli, harganya cukup murah, hanya biaya pemotongan aja. Ini cuma itu aja, bekas-bekas potongan kaca itu. Jadi banyak banget keranjang, botol, toples ya, terus kaca-kaca cermin seperti ini. Oh ya, satu lagi, styrofoam ada di atas, tapi nanti saya akan kasih tahu. Nah, kalau styrofoam ini nanti saya gunakan wadah pemijahan dan juga anak-anaknya ada di sana semua. Jadi styrofoam ini kan banyak banget dan sulit terurai. Jadi saya gunakan kolam untuk kolam budaya ikan cupang. Seperti itu. Jadi ya barangkali juga buat inspirasi teman-teman semua. Kalau misalnya mau budidaya ikan cupang ya pakai barang-barang yang sustainable. Asik. Seperti itu. Lanjut ke karya-karya teman saya.
Halo, selamat pagi semuanya. Nama saya Arya. Saya kuliah di Stikom jurusan DKV. Universitas Dinamika sekarang sudah ganti namanya. Oh iya, iya. Oh iya. Biasa di Stikom ngomongin Apa-apa. anjing. Oke, kali ini saya mendapatkan matkul Sustainable Design. Sustainable Design adalah dimana kita mengolah barang bekas menjadi benda yang dapat digunakan lagi. Nah, kita punya beberapa barang nih. Contoh ada holder HP, lampu tidur, terus kertas dari daur ulang. Apa ini Mas Dimas? Ini Souvenir ya, souvenir untuk menggunakan botol bekas. Oke, dan ini ada tempat pensil, tempat bolpen, dan tempat notes-notes kecil dari jerrycan bekas sabun cuci piring. Untuk benda yang pertama ada holder handphone. Oke. Dimana holder handphone ini dibuat dari berbagai material, ada metal dan plastik. Dimana itu adalah limbah yang cukup susah didaur ulang ya jika kita berbicara plastik. Oke, yang pertama kita gunakan adalah botol bekas sampo. Yang kedua adalah penggaris bekas. Yang ketiga ada cawan bekas. Jadi proses pembuatannya adalah kita memotong botol sampo ini seperti ini. Lalu kita ukur dengan HP-nya. Seperti ini. Usahakan yang dipotong adalah bagian bawah. Lalu bagian atas kita taruh bawah karena bagian atas yang kita taruh bawah akan kita pakai untuk charger handphonenya sendiri. Seperti ini. Nah, gini teman-teman. Jadi kalian bisa pakai ini untuk Zoom meeting atau Meet kuliah, kelas itu bisa tetap sambil ngecas. Oke, segitu saja tentang produk pertama. Kita beralih ke produk kedua, yaitu kertas daur ulang. Ya, banyak yang bilang kertas itu termasuk benda yang susah didaur ulang. Lalu bagaimana cara mengolahnya? Nah, kita pasti pernah mendengar bubur kertas. Pernah dengar nggak? Nah, bubur kertas itu dihaluskan lagi, lalu kita taruh di air, kita hancurkan, lalu kita diamkan 1 hari agar airnya meresap ke kertasnya, lalu kita saring dengan saringan, entah itu saringan kotak atau saringan bulat. Untuk kali ini kita punyanya saringan bulat ya, makanya kita bentuknya bulat. Setelah itu kita saring, kita keringkan, sudah kita biarkan, lalu jadinya seperti ini teman-teman. Oke, untuk produk yang ketiga boleh Mas Dimas. Yang ketiga di sini souvenir menggunakan botol kaca bekas. Untuk isinya sendiri mungkin yang di bawah ini menggunakan serbuk kayu bekas, bisa ambil di tukang kayu, pengrajin tukang kayu. Untuk belakangnya sendiri bunga yang sudah layu bisa digunakan untuk menambahkan hiasan di dalam botol. Bisa menggunakan hiasan apapun tergantung keinginan masing-masing. Dan dapat diletakkan foto sebagai kenang-kenangan. Untuk kalian yang keempat, di sini ada tempat untuk aksesoris menggunakan jerigen bekas sabun cuci piring yang dibungkus menggunakan kain flanel dan dihiasi menggunakan tali kur serta bunga yang dibuat dari koran bekas. Di sini yang kelima, lampu tidur menggunakan botol sirup bekas yang dicetak sedemikian rupa hingga bisa dijadikan sebagai lampu tidur. Oke, jadi untuk lampu ini bahannya pertama kan sirup nih. Nah, proses pembuatannya adalah dimana kita membeli lampu ini atau bisa menggunakan lampu yang sudah tidak dipakai di kamar mungkin. Lalu kita masukkan lampunya ke dalam botol, lalu kita cetak semen putih ini menggunakan kardus yang ditekuk menjadi bulat, lalu diisolasi, lalu kita cor semen putihnya, terus kita tempelkan ke atas botolnya ini, lalu kita keluarkan kabelnya dari ujung bawah sini, dan sudah jadi nanti kita bisa nyalakan. Mungkin untuk nanti bisa kita demokan nyalanya gimana, dan nanti kita bisa lihat ini works apa enggak buat ngecas.
Oke, mungkin cukup dari kelompok kami segitu saja. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tetap melakukan sustainable karena ya itu untuk menyelamatkan planet kita karena kita juga sudah mengalami global warming dan itu sangat membantu menyelamatkan planet kita. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Dadah.